Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua yang kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Pada malam yang berbahagia ini, judul santapan rohani yang berjudul bagaimana keadaan orang di dalam neraka. Ini sesuai dengan pertanyaan yang datang enggak? Bagaimana Ustaz keadaan orang berada di dalam neraka? Saya akan jawab. Sebagaimana yang firman Allah tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 104 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Kata dia ya, muka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Jadi muka mereka dibakar dan keadaan tubuhnya dalam keadaan cacat. Bagaimana orang cacat? Tentu kita tahu. Tentu jelek orang cacat. Jadi dalam neraka itu sudah dihazab, muka sudah dibakar dan dalam keadaan cacat lagi. Kenapa demikian? Karena Allah sudah menasihatkan sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukan dah dulu kukatakan, kata Allah, bukankah ayat-ayatku telah dibaca kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Dan dibacakan hamba-Ku kepada kamu, kamu mendustakannya. Kadang-kadang dah sampaikan, dia beralasan, itu tak logis, tak menurut akal. Itu zaman dahulu katanya. Bahkan kalau itu terbelakang, kalau gitu cara pikir Islam terbelakang, ketinggalan terus. Katanya. Itu kenapa? Dia berdusta. Kena ingin membangkang Allah. Itulah akibatnya. Maka dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Sampai dia melapor kepada Allah. Qalu Rabbana ghalabat alaina syikutuna wa kunna qauman dallin. Apa dikatanya? Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallun. Apa yang dikatakan mereka? Berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Sudah sampai ke neraka baru dia mengaku dirinya sesat. Kalau dahulu dia mengata dia benar. Dia diajak berquran, diajak memahami ayat, dia menentang. Dia mengatakan menurut akalnya begini. Akhir Allah murka sekali. Lalu dia berkata lagi kepada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya. Kalau kami kembali ke dunia, maka jika kami kembali juga ke kafiran seperti ini, sesungguhnya kami adalah orang zalim, katanya. Dia sudah menyesal ingin dikembalikan dunia. Tapi jawab Allah apa? Qalaksa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah. Tinggallah kau dalam keadaan ini, dalam neraka ini. Jangan kamu bicara lagi dengan aku. Jadi Allah tidak senang bicara kepada orang neraka. Tinggal kamu sini dalam keadaan ini. Jadi kata Allah, aku tidak mau bicara kepada kamu. Jadi Allah benci dengan orang yang dalam penghuni neraka itu. Jadi kita kenapa sampai hari ini diajak orang bersama, mari kita berquran,
Mari kita mempelajari. Dia banyak yang mendustakan ayat-ayat Quran. Dia ajak Quran, dia katakan tak logis. Kalau begini caranya Islam tak maju. Allah katakan kemajuan Islam itu bukan terletak kita menguasai teknologi. Itu hanya sebagai pinjam sementara itu. Ya, diuji sebagai penguji orang beriman. Nah, begitu ya. Kita harus tahu itu semua ya. Kemiskinan bukanlah menunjuknya kita itu bodoh, enggak. Ya, bukan gitu. Kekayaan bukanlah menunjuk kita pintar. Berapa banyak orang kaya dulu. Ya, seperti Korun. Apa akibatnya? Dihancurkan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus paham betul ya. Nah, jadi sini saya mengimbau pada seluruhnya, jangan kita mengikut-ikut kebanyakan orang. Kadang-kadang orang tuh ingin mencelakakan kita, tapi kita ikut juga. Salah sendiri kita. Yang rugi kita juga. Ya, yang rugi kita. Kenapa kita ikut jalan yang salah? Nah, itu. Jadi saya harapkan kepada kita semua, marilah kita coba memahami ayat Quran. Dengan jalan inilah kita dengan jalan inilah kita berada jalan atas yang lurus. Ya, saya harap betul itu. Nah, jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita berada dalam jalan yang benar. Mari kita ikut Allah dan Rasulnya. Cara mengikut Allah dan Rasulnya kita berquran. Ya, berquran. Kalau kita tidak berquran, tidak mungkin kita bisa bersama Allah dan Rasulnya. Maka Allah kata, kalau kamu ragu, kata Allah, kalau kamu ragu dengan apa yang disampaikan, jika kamu ragu dengan apa yang telah disampaikan hambaku kepadamu, Allah katakan, buatlah satu surat saja yang spesial Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain dari Allah. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba-hamba kami, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain dari Allah jika kamu orang yang benar. Jadi kalau jika orang benar, ajak. Berkumpul. Ya, pakar-pakarnya. Berkumpul untuk membuat satu saja seperti ayat Quran kalau bisa. Kalau kamu tidak bisa, kata Allah, ya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, pastilah kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang kafir. Ya, jadi kalau kita tahu orang-orang kafir itu pasti tempatnya neraka, itu tak dapat dimungkiri lagi ya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita bisa mau mengikut Al-Quran ini. Kalau kita mengikut Al-Quran, mengikut Rasul, ya, mengikut Allah, mengikut Rasulnya, dan beserta ahli baiknya, insya Allah kita selamat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, itulah yang saya harapkan. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.